Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang benda hidup dan tak hidup. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ya, ada burung terbang, kupu-kupu terbang, ayamnya berjalan. Kemudian ada anak cantik yang berjalan. Ada lagi kupu-kupu terbang. Ya. Kemudian burung terbang. Ada seekor kuda yang berjalan. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tadi ada burung, ada kupu-kupu, ada ayam, ada seorang anak, ada kuda. Mereka bergerak ya anak-anak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian ini ada pohon yang bergoyang-goyang. Ya. Nah, benda-benda yang ada di sini semua dapat bergerak ya anak-anak. Nah, benda yang dapat bergerak itu disebut benda hidup. Ya. Benda hidup ya, tadi di sini contohnya dapat bergerak. Ya. Kemudian kalau benda yang tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat bergerak. Ya, anak-anak. Jadi, sekali lagi Ibu ulangi bahwa benda hidup adalah benda-benda yang dapat bergerak. Kemudian, benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri. Kalau benda hidup itu dapat bergerak sendiri. Nah, coba sekarang perhatikan contoh ini. Ya, tas itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup anak-anak? Betul, ini tas itu adalah benda tak hidup karena tas tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian ini ada gambar kumbang, ya. Kumbang itu termasuk benda hidup karena ini dapat bergerak. Ini gambar tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk benda apa anak-anak? Benda hidup atau tak hidup? Betul sekali. Tumbuhan itu adalah termasuk benda hidup. Tetapi tumbuhan ini tidak dapat bergerak sendiri ya anak-anak. Bergeraknya itu bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dari kecil bisa menjadi lebih tinggi, tinggi lagi, tinggi lagi. Jadi tumbuhan itu termasuk benda hidup. Ya, tempat minum itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Betul sekali, tempat minum adalah benda tak hidup. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, ini gambar kuda. Kuda itu termasuk benda hidup. Mengapa kuda termasuk benda hidup? Karena kuda dapat bergerak sendiri, ya. Dapat berpindah tempat. Ya, ini sekarang gambar baju. Baju itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Betul, baju termasuk benda tak hidup. Kursi termasuk benda tak hidup. Kemudian ikan. Ikan ini dapat bergerak ya anak-anak. Ini termasuk benda hidup. Kemudian tempat tidur. Tempat tidur itu tidak dapat bergerak sendiri ya anak-anak. Dapat berpindah tempat kalau kita pindahkan.
maka tempat tidur adalah termasuk benda tak hidup. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, ciri-ciri benda hidup itu tadi yang pertama itu adalah dapat bergerak sendiri. Selain itu, memerlukan makanan. Jadi ada kupu-kupu, kuda, burung, manusia, ayam. Itu semua memerlukan makanan. Kalau mereka tidak makan, maka mereka akan lama-kelamaan akan mati. Mengalami pertumbuhan. Yang dimaksud pertumbuhan di sini itu yang dulunya kecil bisa menjadi besar, lebih besar lagi atau lebih tinggi. Ya. Ini ya anak-anak, ciri-ciri benda hidup itu ada 3. Yang pertama bergerak sendiri, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga mengalami pertumbuhan. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup, yang pertama itu tidak dapat bergerak sendiri. Jadi kalau akan berpindah tempat harus kita yang memindahkannya. Tidak memerlukan makanan, seperti tadi contohnya baju, kursi. Ya, mereka tidak memerlukan makanan. Yang ketiga, tidak dapat tumbuh. Kalau dulu tingginya 5 jengkal, sampai 10 tahun pun tingginya akan tetap 5 jengkal. Artinya, tidak dapat tumbuh. Ya. Anak-anak sekarang sudah tahu ya, perbedaan ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mencari 5 benda hidup dan 5 benda tak hidup yang ada di sekitar rumahmu. Nanti buatlah tabel seperti ini ya anak-anak. Kalau sudah kalian isi, nanti dikirimkan di Google Classroom. Silahkan tabel ini dibuat di buku tulis bahasa Indonesia. Selamat belajar.